Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Trikurnia, nomor BP 180271. Nah, pada video kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya atau program tugas akhir saya, yaitu dengan judul Perancangan Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Pinjaman pada Koperasi Bakti Husada dengan metode Simple Additive Weighting atau SAW menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database MySQL. Baiklah, kita langsung saja demokan programnya. Nah, seperti inilah tampilan awal dari program yang telah saya buat, yaitu halaman login website SPK Koperasi Bakti Husada. Nah, seperti inilah halaman login awalnya, login sebagai admin. Baiklah, langsung saja kita login. Username dan passwordnya kita masukkan. Username admin, password masukkan. Jika telah selesai, kita klik tombol sign in. Nah, maka jika berhasil, kita akan langsung masuk ke halaman utama pada program SPK Koperasi Bakti Husada Kota Solo ini. Nah, untuk halaman utama ini berisikan sedikit penjelasan atau sedikit informasi dari Koperasi Bakti Husada, dimana di sini berisikan visi dan misi serta alamat lengkap dari Koperasi Bakti Husada. Nah, untuk submenunya terdiri dari data pemohon, kriteria, penilaian, arsip data pinjaman koperasi, dan yang terakhir logout. Nah, kita masuk ke pertama, yaitu data pemohon. Nah, seperti inilah halaman utama dari data pemohon. Nah, berisikan kode kode anggota, nama anggota, tanggal, status anggota, dan alasan peminjaman. Untuk tanggal ini yang dimasukkan adalah tanggal pinjaman. Nah, jika ingin menginputkan data, kita tinggal klik saja tombol tambah ini, klik. Nah, maka kita akan tiba di halaman tambah data pemohon. Kita masukkan saja kodenya 011, nama bisa terserah, misalkan Timo Warner. Nah, untuk tanggalnya kita masukkan bisa saja tanggal sekarang. Nah, untuk status anggotanya kita buat saja aktif, alasan pinjaman bisa terserah, kita buat saja rehab rumah. Jika selesai, kita klik tombol simpan. Maka kita akan kembali ke halaman awal data pemohon. Nah, di sini kita bisa lihat adanya data yang telah kita tambahkan tadi. Nah, jika ada kekeliruan dalam mengisi data yang kita tambahkan tadi atau terjadi typo, bisa kita edit data tersebut dengan klik tombol edit. Nah, maka akan keluar halaman edit data pemohon. Di sini yang bisa kita edit adalah nama, tanggal, status anggota, dan alasan peminjaman. Sedangkan kode anggota tidak bisa kita edit. Bisa kita misalkan nama yang lupa kita tambahkan, misalkan Timo Warner Reza ya, atau bisa tanggal, atau bisa status anggota, atau alasan peminjam, terserah yang mana yang kita ubah. Jika telah selesai, kita klik tombol update. Nah, maka yang kita ubah tadi akan terupdate pada halaman awal data pemohon. Tadi yang kita ubahlah nama anggota, maka sudah terupdate ya namanya Timo Warner Reza. Nah, setelah kita menginputkan data pemohon, lanjut ke halaman kriteria. Nah, pada halaman kriteria inilah kita akan menginputkan kriterianya, nilai rating kriterianya. Nah, di sini sudah sebelumnya saya jelaskan pada data pemohon ini adalah data yang telah saya inputkan. Data yang saya inputkan inilah data yang telah saya dapatkan dari hasil observasi dan wawancara pada pihak koperasi. Nah, kita lanjutkan lagi pada halaman kriteria. Nah, di sini juga sudah saya inputkan data dari yang saya dapatkan dari koperasi tersebut. Nah, dan ini sudah saya inputkan sesuai dengan nilai rating yang telah saya tentukan.
Nah, jika kita ingin tambahkan yang baru, bisa klik tombol tambah. Nah, seperti inilah halaman dari halaman tambah kriteria koperasi ini. Nah, dan di sini sudah saya buat juga ketentuannya, di mana terdapat 4 kriteria. Yang pertama, jumlah pinjaman sebanyak 40%, lama pinjaman 20%, dibayar dengan 15%, dan status anggota 25%. Nah, dan di sini sudah saya buat juga ratingnya 1 sampai 4. Nah, kita masukkan saja nama anggotanya, yaitu data pemohon yang telah kita inputkan tadi ya, Timurani Reza. Nah, di sini misalkan di sini untuk jumlah pinjamannya saya ingin meminjam 5 juta, maka nilai ratingnya adalah 2. Kita masukkan 2. Nah, lanjut untuk lama pinjaman saya ingin 24 bulan, berarti nilai ratingnya juga 2. Nah, saya ingin dibayar dengan gaji, maka kita masukkan ratingnya adalah 4. Nah, dan yang terakhir itu status anggota, tadi adalah aktif, maka saya buat 4. Nah, jika selesai, maka kita klik tombol simpan. Nah, maka akan keluar tadi kode anggota kita kan 011, maka akan keluar data kriteria yang telah kita inputkan tadi. Jika ada kekeliruan, misalnya salah menginputkan kriteria, bisa kita klik tombol edit. Nah, jadi bisa kita ubah, misalkan tadi alamat pinjaman kita ubah menjadi 13 bulan. Nah, maka tetap di rating 2 ya. Kita ubah saja misalnya 25 bulan, maka di rating 3. Kita jika selesai, kita klik tombol update. Nah, maka akan terupdate tadi kriteria kedua ya, lama pinjaman itu dengan nilai rating 3. Nah, jika selesai kita masukkan nilai kriterianya, maka kita akan ke halaman penilaian. Nah, untuk penjelasan sedikit, jika kita klik halaman penilaian ini, maka langsung keluar hasil akhir dari data yang telah kita inputkan tadi, data kriteria tadi. Ada data kriteria tadi ya. So, kita klik halaman penilaian, maka akan keluar hasilnya. Nah, ini adalah nilai awal tadi yang telah kita inputkan, 234 adalah kode anggota 011. Nah, inilah tabel normalisasinya. Nah, di sini bisa lihat sesuai dengan perhitungan simple additive weighting ya. Nah, dan inilah hasil akhirnya. Karena tadi 0,75, berarti nilainya adalah baik. Nah, di sini saya juga membuat ratingnya. Nilai keterangan, jika kecil sama 50, maka keterangannya tidak baik. Jika 50 sampai dengan kecil dari 70, kurang baik. Dan jika nilainya 70 sampai dengan kecil dari 90, baik. Nah, dan jika 90 sampai dengan 100, maka keterangannya sangat baik. Nah, bisa kita lihat, inilah hasil akhirnya. Kita lihat tadi data yang sudah kita inputkan tadi. Untuk penjelasan sedikit, ini data yang lainnya, inilah data dari yang saya inputkan tadi ya, data yang saya dapatkan dari koperasi, dan hasilnya sama dengan saya mencari manual pada bab 4. Nah, kita berikutnya itu proses terakhir, yaitu arsip data. Nah, ini adalah tampilan arsip data. Nah, jika kita ingin masukkan hasil dari penilaian tadi, baik ya, maka apabila ini fix atau disetujui, maka kita klik tombol aktif pinjaman dan arsipkan. Nah, dan ini akan keluar, yakin ingin mengaktifkan izin pinjaman, klik OK, maka akan langsung tiba di halaman arsip pada Koperasi Bakti Husada. Nah, disinilah data anggota ingin pinjam tadi sudah aktif karena dia memenuhi syarat. Nah, itulah penjelasan dari program saya. Nah, jika selesai untuk menggunakannya, kembali home dan logout, akan kembali ke halaman awal login website SPK Koperasi Bakti Husada.
Nah, baiklah, itulah tadi penjelasan dari atau presentasi dari demo program tugas akhir saya. Jika ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.